Saya pengen dengar dari kamu. Kamu kan punya pemahaman sendiri terkait hal itu. Coba saya pengen dengar. Apa sih pemahaman kamu tentang itu? Silakan. Bukan tentang pemahaman aku. Aku kan bertanya. Oke, kita lewati dulu mengenai Jumat itu bukan berkumpul hari. Oke, Bapak hari Jumat. Oke. Sekarang kita baca dulu dalam kitab Quran Al-Baqarah ayat 65. Ya kan? Hari Jumat melaksanakan sholat pada hari Jumat. Paham nggak sih? Al-Jumat itu bukan membahas tentang hari, tentang perkumpulan, kumpul. Nggak usah lah kalian bodoh-bodoh diri sendiri. Ya, kau yang bodoh tolol. Nah, ya kan, tengoklah kan. Oke, Dari jadi mana udah nggak paham. coba bro, dari mana ada kata dasarnya berkumpul larinya ke hari? Coba. Oke, Kata baik. dasar Jumat itu berkumpul larinya ke hari. Coba. Apa yang ngobrol atau ada yang ngobrol? Coba dulu. Di mana dalilnya bahwa Torah itu untuk orang Kristen? Jangan dulu ditanya ke situ. Takut dia ditanya. Ayo Nah, tanya aja belum lah. selesai bro. Memang penyakit kalian itu kan ini belum selesai. Enggak, penyakit kalian itu memang nggak bisa ditanya. Ya udah, kau bertanya aja udah. Gini loh bro. Ya bro, gimana? Sesuatu pembahasan harus selesai dulu baru dibahas yang baru. Anda paham nggak? Ya Itu udah, namanya silakan. diskusi. Ya kan? Sekarang saya tanya dulu. Kalian berkata hukum Taurat itu hanya kepada Bani Israel. Bani Israel. Berarti Anda itu nggak memakai hukum Taurat. Anda nggak Enggak, memakai kami Taurat. hukum kami ada Al-Quran. Ya, berarti Taurat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana artinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat para apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Maka saya tunjukkan dalil di dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 itu diperintahkan melaksanakan sholat pada hari Jumat. Nah, Jum'ah di situ diambil dari akar kata, bentar dulu, dari akar kata jamaah atau berkumpul. Tetapi di dalam surat Al-Jum'ah itu maksudnya di situ hari melaksanakan sholat pada hari Jumat. Paham nggak sih? Al-Jumat itu bukan membahas tentang hari, tentang perkumpulan, kumpul. Nggak usah lah kalian bodoh-bodoh diri sendiri. Ya, kau yang bodoh tolol. Nah, ya kan, tengoklah kan.
Oke, Dari izin. mana Aku udah nggak ada paham kata- tuh. Coba, bro. Dari Izin. mana ada kata dasarnya berkumpul larinya ke hari? Coba. Oke, Kata baik. dasar, saya jelaskan. kata dasar Jumat itu berkumpul larinya ke hari. Coba. Aku yang ngomong Oke, saya atau jelaskan. Anda yang ngomong? Coba ada dulu. Oke, saya jelaskan. dulu. Ayo, silakan, Seran. Tahan Nah, dulu, coba. oke. Google, halo Google, ya. Oke. Jadi gini, tadi kan udah dijelaskan terkait tentang hari yang disampaikan oleh Bang Tengku ya, dan itu menurut saya sudah sangat-sangat jelas. Tapi dari Google sendiri itu kan punya pemahaman tersendiri. Nah, tadi juga sempat dia menyinggung mengatakan bahwasanya jangan sampai saya DM kalian satu-satu ya untuk mengatakan ini ada dari orang kalian juga. Nggak perlu kamu DM, kalau memang kamu ada dasarnya, kamu tinggal tampilkan di sini biar kita bisa lihat semua, kan gitu. Tapi di sini yang saya pengen dengar dari kamu kan punya pemahaman sendiri terkait hal itu. Coba saya pengen dengar, apa sih pemahaman kamu tentang itu? Silakan. Bukan tentang pemahaman aku. Aku kan bertanya. Oke, kita lewati dulu mengenai Jumat itu bukan berkumpul hari. Oke, apa hari Jumat. Sekarang kita baca dulu dalam kitab Quran Al-Baqarah ayat 65, ya kan? Di sana itu membahas mengenai hari Sabat. Jika ada orang yang melanggar hari Sabat, mereka itu dikutuk menjadi kera. Dalam Al-Quran dalam Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 65. 65, ingat, 65 ya. Baca deh. Coba baca dulu. Teman-teman sambil bantu. Walaqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Benar nggak? Baik. Benar nggak? Walaqad alimtum, walaqad dan sungguh alimtum, kamu telah mengetahui alladzina i'tadau, orang-orang yang melakukan pelanggaran minkum di antara kamu fis sabti. Ya. Fis sabti, pada sabti. Sabat. Sabat. Fis sabti berarti mana pada hari Sabat. Faqulna lahum, lalu kami lakukan lahum kepada mereka, kunu, jadilah kamu qiradah, khasiin, yang hina. Kera yang hina. Nah, pertanyaannya apa? Yang saya tanya itu di kalian itu orang Muslim, hari Sabat itu di mana? Nggak ada sahabat untuk orang Muslim, Bang. Jadi itu tadi di Al-Baqarah ayat 65 Itu untuk Bani Israel. sedangkan Nabi Muhammad Ini aja kan mengakuinya. ini kan Gini, Bang ya. Saya kasih paham Abang sedikit ya. Baik, izin. Yang mau menjelaskan terkait hal ini Bang Tengku atau Afran? Terserah yang mana aja, tapi yang benar-benar aja gitu sesuai. Oke, sedikit aku jelaskan. Kalau Abang buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 65 tadi ini apa nih terjemahannya ini? Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Perintah melaksanakan Sabat itu ada di dalam Torah. Nah, Torah yang difirmankan Allah kepada Nabi Musa itu hanya kepada Bani Israel. Jadi aturan-aturan itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Maka kami tidak melaksanakan Sabat. Karena Sabat hanya kepada Bani Israel saja. Nah, kalian mengklaim kalian sekarang memegang Torah Kristen. Ya kan? Sekarang saya minta, di mana dalilnya bahwa Torah itu untuk orang Kristen? Jangan dulu ditanya ke situ. Takut dia ditanya. Udah tanya aja lah. Belum selesai, bro. Memang penyakit kalian itu kan ini belum selesai. Enggak, penyakit kalian itu memang nggak bisa ditanya. Ya udah, kau bertanya aja udah. Gini loh, bro. Ya, bro, gimana? Sesuatu pembahasan harus selesai dulu baru dibahas yang baru. Anda paham nggak? Itu Ya udah, namanya silakan. diskusi. Ya kan? Sekarang saya tanya dulu. Kalian berkata hukum Taurat itu hanya kepada Bani Israel. Bani Israel. Berarti Anda itu nggak memakai hukum Taurat.
Anda kan Enggak, pakai kami Taurat. hukum kami ada Al-Qur'an. Iya, berarti Taurat itu nggak berlaku sama kalian. Enggak, ngapain Taurat sama kami? Memang bukan untuk kami. Oh, gitu ya. Makanya saya mau Iya. tanya. Oke. Silakan. Oke. Coba dibaca dulu di Quran kita apa ya? An-Nisa ayat 47 coba. Surah An-Nisa Surah An-Nisa Ayat? ayat 47. Tentang membenarkan kita 47. sebelumnya kah? Iya. Bukan, Oke, baik. dengar dulu bro, tentang hari Sabat juga bro. Makanya sebut Ya, saya wahai bahasa orang-orang di yang telah Jalan didengarkan. Wahid. Sebentar, Bang. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan. Al-Qur'an itu maksudnya ya. Yang Nah. membenarkan kitab yang ada stop pada dulu, kamu. stop dulu. Berimanlah kepada, Al-Quran. Al-Qur'an. coba baca sekali lagi. Kadang langsung Makanya kau kalau ketika aku membaca kau mendengar. Jangan Iya, kau makanya aku bilang potong-potong. stop dulu, stop dulu. Nggak supaya- bisa kau stop nih Oke. satu ayat, harus ku selesaikan ayatnya. Oke, maksudnya gini Biar kau kan paham, ayat biar di situ. otakmu tuh Oke. berjalan sedikit gitu loh. Otak Dengarkan saya ya. berjalan, bro. Oke, ulang Wahai lagi, bro. orang-orang yang diberikan kitab, berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang Ya. membenarkan kitab yang ada pada kamu. Nah. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu memutarnya ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, dan ketetapan Allah itu berlaku. Oke, di sini penjelasan ayatnya. Ayat ini adalah seruan langsung kepada ahlul kitab. Siapa itu? Orang Yahudi dan Nasrani. Paham? Agar beriman kepada Al-Quran. Diperintahkan mereka beriman kepada Al-Quran ketika Al-Quran sudah datang kepada mereka, ketika Nabi Muhammad sudah diutus kepada mereka. Allah memperingatkan bahwa bila mereka tetap ingkar, Allah menimpakan hukuman seperti menghapus wajahnya. Sebagai ulama, dalam sebagian ulama tafsir menafsirkan secara hakiki ini perubahan fisik itu maksudnya seperti itu. Pertanyaanmu apa? Enggak sekilas tentang hari Sabat juga. Coba Quran berapa ya? Quran Al-Quran. kitab Al-Araf. Al-Araf Ya, 163. 163. Baik. Ya, kita kan bertanya tadi kan. Iya. Saya bertanya. belum mulai bertanya nih. Kalau saya bertanya nanti Isa. mentret. Ya kan dia kan Dan tanyalah kepada mereka tentang negeri yang terletak di tepi laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, ketika ikan-ikan datang kepada mereka terapung-apung di permukaan air pada hari Sabat, dan pada hari mereka tidak bersabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Nah, kenapa nih? jadi Izin bentar, dari izin. Asran ambil alih dulu ya, aku mau gosok gigi, mau siap-siap tidur. jadi gini bro, dari sekian ayat ini kan memang banyak lagi tentang ayat hari Sabat. Jadi Iya, saya ya. pertanyakan Ayat-ayat yang menceritakan tentang hari Sabat ini, Bang, ini sedang Ya, tunggu dulu, menceritakan saya belum selesai ngomong. silakan. Coba Jangan tanya ngambek. tentang foto. Jangan ngambek, silakan. Bukan, memang kayak gitu kurasa gini lah. Belum lagi ngomong langsung foto. Iya, silakan. Nggak Udah, usah. coba apa yang mau tanya? Saya seperti lanjut. bertanya bang. Aku nggak ada bantah-bantah apa yang kalian ajarkan, nggak. Saya bertanya. Oke. Jadi dari sekian banyak ya kan ayat-ayat ini masih banyak sebenarnya. Cuman Iya, dari iya. sekian banyak udah banyak gitu ayat-ayat tentang hari Sabat. Itu yang saya tanyakan. Masa nggak Apa? berlaku hari Sabat untuk orang kita Muslim atau Islam sekarang ini? Dalam Makanya, Sedikit, Bang. dengarkan Sedikit, jawaban Bang. saya ya. Silakan. Menunggu sedikit dari Asran. Sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menarasikan tentang hari Sabat di dalam Al-Qur'anul Karim, itu selalu menarasikan tentang hal yang lampau. Bukan syariat yang harus dijalankan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan hal yang lampau yang terjadi tatkala zaman Nabi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, menceritakan tentang hal yang lampau, bukan syariat yang ada yang harus dilaksanakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika proses ketika narasi penceritaan tentang hari Sabat itu bukanlah narasi untuk dijadikan syariat di dalam agama Islam, tetapi penceritaan Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Umat nabi sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Penceritaan yang lampau, bukan syariat yang harus dilaksanakan. Paham? Berarti
itu kisah-kisah mengenai bangsa Israel dulu ya. Kisah. Iya, paham, udah paham ya. Jadi, tidak Makanya ada di memang- dalam aku tidak tambahkan ada lagi memang sedikit. di Al-Quran memang bahwa hari Sabat itu berlaku yang kamu Enggak. dan Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat 44 dikatakan ini, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengan Taurat itu para nabi yang tunduk kepada Allah menjadi hakim bagi Bani Israel. Tambahkan satu lagi di surat Al-A'raf ayat 159 sampai 161 menyebutkan bahwa Allah memiliki Bani Israel menurunkan kitab Taurat dan hanya mereka yang diperintahkan mengikuti hukum Taurat. Itu Abang bisa baca di surat Al-A'raf. Jadi, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Nah, cerita tentang hari Sabat, itu Allah menceritakan kembali kepada Nabi Muhammad tentang umat terdahulu, yaitu umat Bani Israel. Yang mereka melanggar tentang hari Sabat, maka dihukum oleh Allah. Nah, pertanyaan balik sama kalian. Nah, kalian kan menggunakan kitab Taurat yang mengklaim klaim menggunakan kitab Taurat. Adakah dalil di dalam Alkitab bahwa Taurat itu diperuntukkan kepada di luar Bani Israel? Silakan Bang. Adakah dalil di dalam Alkitab bahwa hukum Taurat itu berlaku untuk di luar Bani Israel atau untuk seluruh umat manusia? Kan Abang sekarang mengklaim kalian menggunakan Taurat nih. Menggunakan hukum Taurat. Ada Taurat di dalam perjanjian lama. Nah, apakah Taurat yang ada di dalam kalian itu berlaku untuk kalian atau hanya kepada Bani Israel saja? Kalau kalian bilang mengaku berlaku untuk kalian, maka di mana dalilnya bahwa Taurat berlaku di luar Bani Israel? berarti Rumi ini boleh membahas mengenai Kristen. Ya kan diskusi dua arah, Bang. Bukan, tadi kan hostnya cuman dia bilang kan di sini hanya boleh bertanya tentang Iya, Bang. ya saya hanya mau begini, Bang ya. Ketika Hanya Abang saya masuk bertanya, Bang. iya Bang, gini Bang. Makanya saya mau menguji ketika Abang kritis terhadap Al-Qur'an, kritis terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, kira-kira Abang kritis nggak terhadap kitab Abang sendiri? Sebelum Abang mencari kesalahan di dalam Al-Qur'an, sebelum Abang bertanya tentang Al-Qur'an, kira-kira Abang pernah bertanya nggak tentang kitab Abang sendiri yang Abang pahami, yang Abang pegang selama ini, yang Abang imani? Nah, ketika Abang bertanya tentang hari Sabat kepada kami, nah, kira-kira Abang kritis nggak dengan kitab Abang sendiri? Nggak pernah kritis. Nah, Abang aja tidak kritis dengan agama sendiri, tetapi kritis dengan agama orang. Ini logikanya di mana? Bukan soal kritis atau gak kritis, Bang. Kita kan bertanya tentang hari Sabat. Adakah di Islam itunya? Iya, kami sudah jelaskan, Soalnya kami gini sudah loh. menjawab. Nah, saya Wajar ingin kita. mencoba, kira-kira Abang paham nggak dengan pemahaman yang ada di dalam kitab Abang sendiri? Jangan seolah-olah Abang kritis terhadap agama orang, tetapi agama sendiri Abang nggak paham. Benarnya kita bukan mengkritis, Bang. Kita kan bertanya. Wajar kita bertanya karena dalam Al-Quran ada kata Sabat. Ya, Kita sudah jangan dijelaskan pikir yang tadi. aneh-aneh. Ada pikir yang aneh-aneh. Ya, sudah dijelaskan tadi mengenai Sabat, itu cerita-cerita yang kemudian diulang diceritakan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang umat terdahulu yaitu Bani Israel. Jadi jangan Abang tanya kami melaksanakan Sabat, enggak, kami tidak melaksanakan Sabat. Karena Sabat itu perintahnya bukan kepada kami umat muslim. Ya, udah tahu, Karena Bang. Taurat hanya kepada Bani Israel. Nah, sekarang kira-kira saya mau mencoba nih, kalau memang Abang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kira-kira Abang tahu nggak di dalam kitab Abang di Perjanjian Lama itu ada hukum Taurat itu. Nah, apakah hukum Taurat yang ada di dalam Bible di Perjanjian Lama itu berlaku untuk seluruh umat manusia atau hanya kepada Bani Israel saja? Berlaku semua. Ada dalilnya? Ada dalilnya nggak? Kalau dalilnya dalam Alkitab, Bang. Allah Sudah, memilih bangsa Israel, ya kan? Kamulah bangsa pilihan, Mamat yang raja. Punya Abang jangan dulu ketawa, ada ya? Enggak. Iya, iya. Artinya gini loh, Bang. Allah memakai bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang dituju sebagai untuk memberi keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Gitu. Jadi Allah memilih bangsa Israel. Nah, jadi dan justru dari bangsa Israel lah
rencana Allah itu. Ini kan sesuai dengan kitab suci kami. Yang aku tidak membantah. Itu kan sesuai kitab suci kami, Bang. Kalau Anda mengatakan kitab suci Anda seperti itu, ya kita yakini karena memang seperti itu. Ya kita kan mengimani apa yang kita imani sesuai agama kita kan gitu. Jadi sesuai dengan yang kita imani dan tertulis dalam kitab suci bahwa bangsa Israel inilah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk suatu tujuan pemberitahuan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu loh, Bang. Jadi bukan Allah bukan memilih bangsa Israel untuk khusus mereka sendiri, enggak. Dan membuat suatu interupsi sedikit. Dan membuat suatu pagar bahwa tidak boleh bangsa yang lain diselamatkan, enggak. Justru dunia ini diselamatkan lewat pemberitahuan bangsa Israel gitu. Interupsi sedikit. Boleh? Boleh. Kebohongan nih abang sampaikan. Kebohongan nih abang sampaikan karena kalau kita lihat secara statis ya. Orang Yehuda dengar karena nanti tidak suka ketika di sela-sela dari tadi, dan saya berusaha diam ketika Anda bernarasi. Sekarang giliran saya bernarasi. Oke, silakan kalau seperti itu. Oke. Kita lihat sekarang data yang terjadi sekarang. Orang-orang Yehuda itu tidak pernah tuh untuk untuk menyuarakan keyahudian mereka, keyahudaan mereka kepada orang-orang di luar sana. Mereka itu hanya hanya agama yang dari garis keturunan saja. Mereka agama eksklusif. Mereka tidak menerima orang lain masuk ke agama mereka. Lantas bagaimana kamu mengatakan bahwasanya mereka itu disuruh untuk bersuara kepada seluruh manusia? Sedangkan mereka saja hanya eksklusif kepada siapa? Kepada keturunannya mereka. Berarti yang kau bilang tadi pembohongan, pembodohan. Kau mengatakan dalam hal aspek apa? Aspek apa? Sedangkan yang kita lihat sekarang apa? Mereka itu agama yang eksklusif. Mereka hanya garis keturunan dari ibu mereka saja. Kalau ibunya Yehuda, maka anaknya akan menjadi Yehuda. Kalau ibunya bukan Yehuda, mereka tidak bisa menjadi orang Yehuda. Pembohongan, pembodohan itu namanya. Bagaimana kau mengatakan bahwasanya dia dipilih oleh Tuhan, bangsa itu dipilih oleh Tuhan untuk menyuarakan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dusta. Bukankah Yesus mengatakan apa? Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Hanya untuk bangsa Israel. Dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad SAW dikhususkan 127.000 nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkhusus untuk kaum-kaum tertentu. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna ilaka rahmatan lil alamin," kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Seluruh nabi-nabi itu dapat bagiannya, seluruh bani-bani itu mendapatkan bagiannya. Seluruh bangsa itu dapat bagian untuk untuk diturunkan seorang nabi, diturunkan seorang rasul. Kenapa? Seorang nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW itu dikhususkan untuk kaum-kaum tertentu. Contoh Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Aku hanya diutus untuk bangsa Israel, untuk domba-domba yang tersesat daripada Bani Israel. Hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Dan nabi-nabi sebelumnya juga mengatakan hal sedemikian. Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa syariat. Tidak. Seluruh umat yang ada di atas permukaan bumi ini pernah diturunkan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diturunkan messenger from God. Tidak pernah Tuhan itu melepaskan hamba-hambanya dengan ketiadaan syariat, dengan ketiadaan pembawa syariat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna Oke, sebentar. Tidak suka untuk diselah. Karena gini, Bang gini ya, Bang Google ya. Jadi tadi kan pertanyaanku gini, ada nggak dalil bahwa hukum Taurat itu? Dulu, Bang. Iya. Gini dulu, Bang. Aku mau menanggapi Bang. Abang tidak menanggapi, abang hanya ngalur gidul di situ. Saya minta dalil. Di mana dalilnya Taurat untuk di luar Bani Israel? Bang. Gini loh,
Aku menanggapi abang contohnya kan, abang Tengku mau utang kami, datang abang Seran. Mau kutambah. Oke, sebentar. Oke, abang sama aku. Abang Seran, datang abang Tengku lagi mau nanya lagi. Oke, Jadi, sekarang tanggapin pertanyaanku. Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat kan di luar Bani pertanyaan Israel? lagi. Gimana aku mau menjawab pertanyaanmu? Pertanyaan sana belum selesai. Coba. Aku belum Ini menanggapi yang dikatakan masih Bang pertanyaan Seran. yang sama, Bang. Di mana Aduh, dalilnya kacau hukum ini. Jadi Taurat gini untuk loh. Bani Israel? Gini loh, saya mau menanggapi, abang ini kan bilang bahwa pembohongan. Iya, Ya betul. memang pembohongan. Itu kan menurut Anda. Ya mana dalilnya? Sekarang mana dalilnya? Bahwa itu pembohongan, coba. Yang pertama, Saya minta dalil. Di mana dalil? Ini loh, kalau memang pembohongan, Anda menunjukkan dalil di dalam Alkitab. Bentar, Coba, Bang, bentar, mana? Bang. Sekarang lanjutkan. Oke, pembohongan yang pertama kamu mengatakan apa? Sesuai Iya, dalilnya nafsu. mana? Oh, dengar. Mana dong ngomong? Aku Oke, belum bisa boleh, ngomong boleh, gitu. boleh, boleh. Dalilnya Boleh, boleh, mana? boleh. Di Alkitab, coba. Boleh. Eh. Boleh. Boleh. Harus gitu. Jadi jangan panjang-panjang, ini ceramah panjang-panjang, dalilnya nggak ada. Nih, dalilnya nih. Nih. Mana coba? Kita bilang untuk seluruh bangsa kan? Nih, kita lihat. Nah, Dalilnya. coba. Lihat nih. Dalam Matius 15 ayat 24. Baca. Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel hanya kepada Kata Yesus, domba-domba kan? yang hilang dari umat Israel." Kata Kau Yesus tadi kan? mengatakan apa? Kau tadi Itu mengatakan kata apa? Yesus kan? Terus? Oke. Baca dulu dalam Matius ini. Supaya kamu paham. Kau dengarkan dulu, kita selesaikan satu persatu dulu. Kau dengarkan dulu. Tadi kau mengatakan apa? Umat Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh makhluk. Sedangkan ini yang kau bilang Tuhan saja dikatakan apa? Dia mengatakan apa? Dia diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan seperti apa yang kita lihat sekarang, data yang kita lihat sekarang, orang Israel itu merupakan agama-agama yang eksklusif. Agama Yehuda itu agama yang eksklusif. Kalau misalkan betul yang kau bilang tadi, ya, coba. Kau datang sekarang, ya, untuk menjadi orang-orang Yahudi, untuk menjadi bagian daripada agama Yahudi. Kalau kau bisa, demi Allah saya rela satu jari saya kau potong. Kalau kau bisa menjadi orang Yahudi, kalau kau bisa untuk bergabung di dalam agama Yahudi, demi Allah saya relakan satu tangan saya kau potong. Kalau misal kau mengatakan bahwasanya dia dipilih untuk apa? Untuk menjadi pembawa untuk menjadi apa? Pembawa firman kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk. Ingat, mereka dikhususkan. Dikhususkan saja, bukan untuk seluruh makhluk. Bukan untuk pluralisme, bukan. Oke. Dalam Matius 28, Bang. Matius 28 ayat 19. Ini Yesus berkata ya. Yesus berkata, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Oke, pertanggungjawabkan ya. Coba. Semua bangsa Matius. jadi muridku. Oke, lihat ya. Oke, bisa. Oke, anteng. Kita lihat. Oke, lihat. Lihat nih. Saya bukakan data. Lagi. Anteng itu, santai dengan saya, santai. Jangan mencret-mencret kau habis ini. Lihat. Aku usah bernarasi mental lah, Iya. kamu lah ini. Iya, Nah, saya tampakkan data. Santai. Iya, lihat. coba dulu ini, tengok ya ini. Ini ante-ante Lihat ya. ini. Ayat Lihat sisipan katanya. Udah jelas saya bilang. Lihat. Matius 28 19. Ayat Katolik, sisipan lah. kau dengar dulu. Katolisitas ORG ya. Katolisitas ORG ya. Ini ingat, bukan dari Apa orang itu? Islam. Apa itu? Bukan dari orang Islam, ini web, bisa buka sendiri. Iya, buku Nah, apa kita itu, lihat. Bang? Keaslian daripada Matius 28 ayat 19, baptis dalam nama Trinitas. Kita lihat. Kita lihat. Pertanyaan, terima kasih kepada Bapak Stefanus. Mudah-mudahan Bapak sabar atas banyaknya pertanyaan saya. Saya senang karena tim Katolitas, khususnya Bapak Stefanus, Ibu Ingrid mau membagi pengetahuan. Oke, baiklah. Bapak bertanya, apakah menurut saya MT2819 bukan bagian daripada Alkitab? Kita lihat jawaban ya. Jawaban nih. Nih, kita lihat. Jawaban. Kalau kita baca pertanyaan itu terlalu banyak. Ini jawaban. Terima kasih atas
Lantas, pertanyaan tentang apakah MT2819 adalah merupakan bagian daripada Matius sejak Alkitab ini ditulis atau merupakan penambahan secara prinsip argumentasi Kusno adalah MT2819 tidak apa ini? Tidak apa ini? Tidak asli. Walaupun terdapat dalam Kodeks Vatikanus karena satu. Oke, tulisan dari Ebius yang tidak mendukung keaslian Matius 28:19. Dan karena 3 orang ahli yang menulis bahwa MT2819 ditulis oleh siapa ini? Kaisar Konstantin yang nulis Matius 28 ini. Bagaimana kau mengatakan Matius 28 itu sebagai firman Tuhan? Hah? Dari mana dalil kau mengatakan Matius 28 itu firman Oke, udah Tuhan? aku jawab. Aku jawab. Udah bisa? Udah. Silakan. Oke. Itu Bang, buku yang Bang baca itu buku apa? Buku apa? Yang saya baca ini web. Apa? Web daripada apa? Katolitas. Web. Katolitas.org. Ya, Daripada orang Katolik. itu dengar dulu Bang. Itu karangan otoritas pengajaran Katolik. Kami Protestan. Sedangkan kalian lahir itu. Dengar dulu Bang. Abang saya tidak bisa saya seperti itu. Kalian Protestan cuma abang ada. lahir Dengar daripada dulu, Bang. Katolik. Kalian Protestan itu lahir daripada Katolik. Protestan Jangan atau pernah kalian Katolik? menyalahkan Katolik. dengar dulu. Martin Luther itu ya, Jangan Martin abang samakan Protestan dengan Katolik. Ya tapi gini Karena Bang, apa? Katolik itu, Gini. Protestan itu nggak ada Gini, kanon Bang. Alkitab Bang. Yang kanon Alkitab itu Katolik. Iya, lucu. Ini Bang, justru karena Protestan dia itu sholat scriptura kembali kepada Alkitab. Ya, jadi apa yang tertulis dalam Alkitab Bang, itu yang Protestan yakini dan percayai dan imani. Bukankah Memang sebelum Protestan itu ada Katolik sudah telah terlebih dahulu ada? Masalahnya Bang bukan soal Protestan Katolik, masalahnya isi kitab. Bahkan justru mereka yang mengkanon, tapi mereka yang tidak mengakui. Bukankah kitab Coba, kalian lebih abang sedikit berpikir daripada dulu. kitab Katolik? Gini, mereka yang mengkanon, tapi mereka pula yang membantah Matius 28. Coba. Ketika hal yang sudah terbukti sedemikian rupa, ya sudah sedemikian Bagaimana rupa. mungkin kitab dalam Matius 28 mereka yang mengkanon, tapi mereka bantah? Karena itu kalian yang buat sendiri. Siapa yang buat? Kami yang buat. Yang mana yang buat ini? Ya Kok kalian. kami yang buat? Kok kami Katolik yang yang buat? kanon ini. Kok kami yang buat? Kaum kalian. Kok Kaum gini loh Bang. kalian. Kalau kitab Gini loh, suci Bang, kami apa? ini Alkitab, dengar Bang, kalau kitab suci kami ini Alkitab itu di kanon, tahu arti kanon Bang? Kitab ini begitu banyak tulisan-tulisan dari para nabi, dikumpullah semua dari satu kitab. Contohnya tulisan Musa, ya kan? Tulisan Daud, dan Old juga Testament. raja-raja. Hei, Dah, kau dengar abang dengar dulu. Itu kalau sejarahnya kitab kami. bentar saya jelaskan, Lalu di kanon itu. Hei, Sebentar, Dengar. Bang Abang jangan potong-potong dulu. Aku gini. Kalau nggak saya terangkan ini, abang dengar nggak tahu. Dengar. Walaupun itu kitab kau, Bang tetapi Google-nya kalau memang saya tidak Protestan terangkan ini, sejati. Abang tahu. Kalau dia nggak memprotes segala hal, Iya. berarti dia bukan Protestan sejati. walaupun aku di luar agama kau, tapi kau harus ingat, Begini, bukannya aku tidak begini pernah loh, mempelajari abang tentang agama motong kau. bisa. Kau dengar. Aku bukan orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohkan seperti itu. Ingat, aku bukan orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohi seperti itu. Enggak. Ya. Aku mempelajari agama kau, seluruh agama kau aku pelajari. Aku pelajari. Asran. Udah. Gini bentar lu Kak, sedikit lagi. Kalau Sedikit udah Bang Google istirahat, cuci kaki, cuci tangannya, tidur, gitu ya. Yang pertama, kita katakan ya, yang pertama di dalam Old Testament ya kita bilang ya dalam kitab Septuaginta, oke? Kitab Septuaginta itu sudah diresensi, diubah sama siapa? Yang kau katakan tadi ada perkataan para nabi-nabi, ada nabi apa tadi Bang? Nabi apa tadi Bang katanya dia? Nabi Musa, habis itu Nabi apa lagi? Dan banyak nabi tadi katanya. Itu dalam kitab Septuaginta yang pengen kau bawa. Kitab Septuaginta yang sudah diresensi sama Nezesius, Lucian, sama siapa satu lagi, Origenes. Itu yang kau bilang.
mereka meresensi kitab Septuaginta ini yang tidak pernah sedikit pun ya di dalam Torah, dalam Tanakh, dalam Torah ya, Torah Tanakh, habis itu apa lagi? Dalam Tanakh Torah, habis itu Torah Tanakh dan juga apa lagi? Torah Tanakh, dalam apa? Tanakh, Torah, apa lagi? Nevi'im Ketubim. Dalam Torah, Nevi'im Ketubim itu tidak pernah sedikit pun menceritakan tentang Jesus Christ, nggak ada nubuatan tentang Jesus Christ. Tetapi yang ada itu dalam Septuaginta. Septuaginta itu ditulis ke dalam bahasa Romawi dan diresensi sama siapa? 3 orang. Dedengkot kalian. Siapa itu? Nesesius, Lucian, sama siapa? Sama si bapak gereja perdana pada abad ketiga. Siapa namanya? Origenes dari Alexandria. Sesudah diresensi sama ketiga ini orang tadi, si 3 kucluk ini tadi, maka kitab Septuaginta ini tadi seolah-olah bercerita tentang Yesus di dalam perjanjian baru. Aku tadi tuh mau ngejar dia karena dia bilang itu ada dalilnya Taurat itu berlaku untuk di luar Bani Israel. Itu sebenarnya yang aku kejar tadi. Dia malah ngalur ngidul cerita mendongeng dari situ, makanya aku langsung aku foto. Dari awal aja itu udah ngalur ngidul ya, dari awal. Makanya aku mencoba begini ya. Karena gini, kebanyakan orang-orang Kristen ini, mereka ini kritis terhadap Al-Quran, padahal mereka tidak mengerti bahasanya. Tetapi mereka tidak kritis terhadap kitab mereka sendiri yang berbahasa Indonesia itu loh. Dia bertanya tentang hari Sabat, dia bertanya, dia nggak paham konteks ayat itu apa, itu menceritakan tentang umat terdahulu. Nah, sementara mereka mengklaim memegang Taurat, memegang hukum Taurat, tetapi Tauratnya bukan untuk mereka. Analoginya gini ya, kita orang Indonesia, tapi kita menggunakan hukum di Amerika, sementara hukum di Amerika itu berlaku hanya untuk orang Amerika. Nah, datang kita orang Indonesia, oh kami mempunyai hukumnya orang Amerika, kan belugu namanya itu. Bentar, aku lagi ngerokok sebat dulu ya, nyebat dulu ya, nanti aku open cam lagi. Iya, Asran juga mau nyebat bentar dikit ya, boleh nggak? Bentar aja. Kita udah mau tutup, tahan dulu lah rokoknya. Ini udah mau tutup, udah jam 23 ini. Kalian tadi konslet ya, gara-gara diskusi sama ini ya. Taurat itu kitab siapa? Itu teman-teman. Taurat itu kitab. Kak Lisa, tadi dia turun atau diturunin atau kabur itu teman-teman. Gak ada yang turunin, aku lihat Asran juga nggak ada turunin, kabur dia. Nggak ada turunin. Aku juga bukan moderator. Jadi tadi ada pertanyaan menarik juga ini yang kita harus bahas juga ini. Kadang-kadang orang Muslim juga kadang salah paham ya. Kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran itu kitab samawi namanya. Kitab samawi itu kitab yang turun dari langit, kitab dari Allah. Itu bukan kitab orang Kristen, bukan kitab orang Hindu, bukan kitab orang Yahudi. Allah itu menurunkan kitab itu kepada Bani Israel. Nama Bani Israel itu bukan Yahudi, bukan beragama Yahudi mereka. Mereka itu Muslim. Umatnya Nabi Musa itu Muslim, umatnya Nabi Isa itu Muslim. Agama hanya satu, itu Islam. Nah, kitab samawi yang pernah diturunkan Allah. Jadi nggak ada istilahnya itu agama samawi, itu nggak ada. Musa itu Muslim, Yesus itu atau Nabi Isa itu juga Muslim. Tetapi kitabnya yang diturunkan kepada nabi-nabi itu berlaku hanya kepada umatnya, kepada kaumnya saja. Nah, difinalkan, diakhiri ketika Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Artinya Al-Quran ini peruntukan Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia, baik yang menerima maupun yang tidak menerima, semua untuk seluruh umat manusia. Maka ada yang menerima, ada yang tidak. Pangeran, naik kau makan Pangeran. Kalau kau bilang aku kocak, coba tunjukkan di mana dalilnya Taurat itu untuk Kristen atau Injil itu untuk Kristen. Gimana dalilnya? Sampai Yesus turun sekali lagi juga nggak ada. Kalau kata-kata Kak Lisa gini, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ada. Nggak ada. Kiamat kurang 2 hari ya. Dan juga gini, stop memakai kosakata ya yang ke Islaman gitu. Injil, Alkitab. Tahu kali nggak ada orang-orang Yunani bilang Injil, Alkitab doh. Bahasa Yunani kalian pakai Biblos, ya itu ada.
Lucu kali ini kucing. Mampus kau. Ih. Siapa yang suruh aku open cam nih? Aku lagi ngerokok. Tahan dulu, kita udah mau tutup kan sudah 23.15. Iya. Seperti biasa. Bentar ya, masuk telepon ini, pula lagi. ini Asran nggak pakai masker. Kakak bilang jangan pernah buka masker. Harus. Ya Iya kan? tadi Bang Tengku tadi kayaknya dia pakai masker kok sekarang jadi hilang maskernya kemana? Bilang Asran karena kakak yang nggak ngebolehin Asran buka maskernya karena itu Iya nggak pernah apa, tapi sekarang udah dimanapun. mulai masuk ke rumah orang tebar pesona ya. Buka kamera, Asran ganteng nggak? Rambut Asran bagus nggak? Ih, tebar-tebar pesona nih. Ya, itu cuma sama Uni habis itu sama siapa lagi itu. Cuman itu doang. Selain itu nggak pernah. Cuma yang ya kerak-kerak sama Asran doang. Sama kakak paling, sama Uni paling. Ya. Emang coba Asran ya yang akrab kalau sama cewek nih ya. Kakak Asran, Uni, kakak. Habis itu Kak Sprinkles, 3 orang. Kadang-kadang Kak Ca, Kak Mel, itu aja. Kakak-kakak doang. Itu juga nggak terlalu kalau Kak Keke itu Kak Ca, Kak Mel akrab, cuman nggak seakrab kayak sama kakak sama Uni, sama Kak Sprinkles gitu. Kalau Kak Uni, Kak Sprinkles itu ya itu emang akrab banget. Gitu. Kayak udah seranggap kakak Asran gitu. Nggak malu lagi Asran kan? Asran itu orangnya malu-malu banget kan? Diliatin aja Asran malu. Lanjut dulu ya, aku terima telepon bentar ya. Jangan lama, jangan kabur, jangan kelten. Bukannya malu-maluin ya sekarang ya Asran ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya Asran ya sih, Asran dari dulu sih malu-maluin. Ini kucing ku jambak aku ya, mampus kau nanti. Kali aku, bisa lihat kau. Lucu kau, sana aneh kau. Pokoknya aku udah mau tutup itu 10.30 gitu kan, 22.30. Tapi karena tadi ada si Google gitu kan, yang biasanya tuh Google tuh cerdas ya teman-teman ya. Kalau kita cari data gitu kan, tinggal buka Google aja kayak gitu kan. Dulu pun waktu aku belajar Islam tuh aku juga buka Google. Tapi tadi Google-nya agak lain. Agak lain tadi Google-nya teman-teman ya. Dari awal sampai akhir ternyata memang Google-nya ya Allah itu Google program dari mana ya? Keren. Maklum itu Google hasil konsili kan? Itu Google hasil konsili itu kan? Itu tadi, iya itu dia. Jadi gitu dulu ya teman-teman ya, kita lanjut besok seperti biasa. Insya Allah kalau misalnya saya bisa, saya buka malam. Kalau misalnya nggak bisa berarti sore, itu pun sore saya masuknya 1 jam aja. Kita lagi membutuhkan soalnya buka sekarang jadi nggak konsisten gitu ya. Oke, seperti biasa karena kita tadi bukanya diawali dengan doa, jadi kita tutup juga dengan doa ya teman-teman ya. Karena di sini ada Bang Tengku, ada juga Asran ya. Jadi yang memimpin doa di antara mereka berdua. Silakan Ustaz. Aku tutup kafaratul majelis. Ya. Tentunya Ya, lanjut. saya minta ini juga dong, apa namanya, buat teman-teman kita ini yang dari awal sampai akhir ya mensupport kita tap layar itu, kasihan loh jarinya mereka tuh masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan setiap tap jari mereka itu Allah tulis membersamai kita untuk menciarkan agama Islam ini, seperti itu ya, diberikan balasan dengan balasan yang terbaik juga. Ya. Dan hadiah Terima kasih juga buat kawan-kawan di bawah yang sudah support, yang udah bantu tap layar, bantu balas-balas komen di bawah. Jadi kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjut di doa dipimpin doa sama Ustadz saya ini, Ustadz Asran. Lanjut Ustadz. Allah kirim. seperti biasa hadiahkan saudara-saudara kita yang di room ini maupun di luaran dari room ini. Al-Fatihah Asran. Berarti nggak usah doa nih, apa aja. Bebas kalau misalnya mau doa teman-teman ya. Orang Aceh, Bang Urungkan, orang Aceh, Bang orang Aceh. Asran juga orang Aceh. Ya, Asran orang Aceh, Bang Tengku orang Aceh, aku calon orang Aceh. Amin. Kalau nggak jadi kalau aku Lanjut. Silakan lanjut. Sama kita berdoa, yang baik sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاخواننا ولاخواتنا ولجدينا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجيراننا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت الخير الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله يا الله. الحمد لله على نعمة الهجرة. يا الله ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka curahkan ya Allah kasih sayang-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah, sungguh tiada daya upaya ya Allah bagi kami terkecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berpengharapan ya Allah. Ya Allah, jaga kalbi kami ya Allah, jaga kalbu kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami ya Allah tersesat dalam kemaksiatan. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang berkuasa atas hati-hati kami ya Allah. Maka tolong ya Allah, palingkan hati kami ya Allah kepada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami agar selalu di dalam agama-Mu ya Allah. Jaga iman kami ya Allah, jauhkan kami daripada segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur wa ya Ghafur wal Ghafar. Sungguh ya Allah, tiada apa-apa yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Allah. Tiada apa-apa yang bisa kami bawa ke hadapanmu ya Allah selain daripada gelimangan dosa ya Allah. Ya Allah, kami sering lupa akan kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jagalah ya Allah ikhwan fillah yang selalu mendukung kami ya Allah dalam menegakkan syariat agama-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki ikhwan fillah kami ya Allah yang selalu mensupport kami, yang selalu membantu kami, mendukung kami ya Allah untuk menjadi tameng akidah agama-Mu ya Allah. Mudahkan ya Allah segala urusan mereka, tabahkan hati mereka ya Allah, kuatkan iman mereka ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan mereka ya Allah. Jangan Engkau biarkan mereka tersesat, jangan Engkau biarkan mereka jatuh dalam kekufuran ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah, jauhkan kami daripada segala kemaksiatan kemungkaran ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah ya Karim kami memohon dan kami berdoa, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami berpengharapan ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. لهم أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائل دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. Bang, tadi pertamanya pas asar baca doa malah mukadimah bang. Astagfirullah. Jadi serak soalnya tadi. Astagfirullah. Jangan lupa berzikir ya teman-teman ya semua. Masya Allah. Iya, berpikir. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bang Tengku, terima kasih Asran. Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah dan ditambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa besok. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Intir sama dia, nggak bisa Bunda diamkan. Udah sifatnya dia. Nggak bisa Bang Jimmy.
Ini 1,3 yang nonton. Sabar, Guru sabar, saya Bang punya, Jimmy. guru saya Bang punya ilmu Jimmy, loh, sabar, bukan sabar. sembarangan. Gak bisa Mayor, kau mau longor-longor sabar, aja. Bang Jimmy. Kau cari aja tuh nama Bapak Ya. Paulus, kau cari, Freddy itu. Bang Sabar, tolong Jimmy. Bang Sabar, Bang Jimmy tolong sabar. Terbalik gua jadi. Jadi Bang Sabar tolong Jimmy. Bang Sabar tolong Jimmy. Gak bisa. Bang Jimmy, tolong sabar. Gini loh Bang Jimmy, kan udah nanya sama guru saya yang mumpuni ilmu agama, Ustadz saya, guru saya, hormatin dong. Harusnya apa yang sudah dikatakan sama Ustadz, kalian mau terima nggak terima silakan, tapi jangan di framing terus. Iya, padahal itu kan awalnya pertanyaan saya sama Ustadz kan hanya Siti Udah Khadijah. Bunda ingatin loh, dia masih aja berarti Nabi Muhammad agama Kristen, nggak bisa. Kalau Bunda Vera memang agak keras-keras ya, silakan. Kalau host juga nggak suka turunkan Bunda. Lanjut. Bagus Bun, bagus Bun. Mana mau nanya balik sama Bang Mayor jadi nggak ada tuh Bang Jimmy. Gue mau nanya gitu loh. Iya, pasti mau nanya. Tuh yang gue pengen tanya satu. Pada saat posisi Maria melahirkan, doanya itu beratas nama Yesus atau atas nama siapa? Agamanya apa waktu itu tuh? Apakah Kristen, Protestan atau apa gitu loh? Agama Yahudi daripada mamanya Yesus. Yahudi lah Bang. Oh, mamanya Yesus Yahudi. Iyalah. Jewish Mana dia. datanya? Mana datanya mamanya itu jatuhnya agamanya Yahudi itu? Iya, kalau data secara langsung tulisan nggak ada sih Bang. Cuman kita kan tahu dia kan punya ibunya. Ini aja lah. Posisinya pada saat dia itu kan pasti bertuhan tuh. Manggil Iya. Tuhannya siapa gitu? Ya pasti Yahweh atau Elohim. Tuhannya Israel aja Bang. Menurut saya itu. Gitu. Tapi berarti gitu ya Bang. Siti Khadijah berarti taksiran saya Nasrani loh. Ya gitu ya. Tapi saya juga tahu Nasrani itu bukan Kristen. Beda jauh. Nggak ada penjelasan secara ini sebelum Rasulullah itu. Tapi dia adalah saudagar kaya yang dia sibuk dengan usaha dagangnya, bisnisnya. Ya, Punya usaha, seperti Bang Jimmy punya saudara atau teman atau sahabat yang apa sih agama. Jadi dia udah sibuk dengan. Tapi ketika dia mendapati suami yang luar biasa, ya dia mengikuti agama daripada suami ini, kan gitu. Iya. Saya kan nanya sebelum gitu, sebelum. Kalau udah menikah mah kan ketika Tidak udah ada, Nabi ya mungkin tidak masuk ada Muslim. secara eksplisit dikatakan dia itu Nasrani atau dia mengikuti paganisme yang ada, gitu. Tidak ada. Kayaknya kalau Tidak pagan ada enggak deh. penjelasan secara. Kayaknya kalau pagan enggak. Saya pernah bicara juga sama saya nggak usah sebutin namanya lah. Lumayan juga Bang Jet lah gitu. Dia ngomong sih Nasrani dia. Dia nekenin Nasrani bukan Kristen. Ya Bang, aku setuju soal itu. Nasrani mah Ya bukan karena Kristen. ngambil rujukannya sejarahnya berarti beranggapan larinya ke Waraqah bin Naufal. Padahal Kemungkinan. Waraqah bin Naufal ini bukan persis sebagai apa Aman langsung. namanya? Aman langsung bukan. Kerabat doang. Iya. Sama ini sih Bang, kalau dia mah bilang ke aku mah pertama itu, yang keduanya kan kan walaupun Khadijah itu waktu menikah itu kan udah janda ya, mungkin udah 3 kali atau 4 kali. Ketika menikah kan nggak ini juga Bang, nggak dipoligami. Zaman dulu kan kalau poligami kan emang lagi tren, maksudnya bukan lagi tren, memang udah hal yang biasa kan. Nggak, jadi dia nekanin kemungkinan Nasrani pertama dari Waraqah, kedua dari status perkawinannya itu loh Bang. Bukan pendapat saya, pendapat temannya Abang juga. Saya sih ngaminin aja. Maksudnya sejarah daripada Khadijah itu menikah dengan siapa aja. Kan Nggak gitu. tahu, dia nggak cerita. Bukan. Sejarahnya ketika sama Nabi nggak menikah Dua lagi. kali. Gitu. Khadijah tuh menikah 2 kali. Yang ketiga 2 kali kali. dengan Rasulullah. Iya, tapi kan ketika Sebelum menikah dengan Rasulullah, suami pertamanya itu Atik ibnu Aidah dan Al-Mahzumi. Suami keduanya itu Abu Halah bin An-Nabashi. At-Tamimi. tapi maaf Bang, penekanan dia bukan di situ, penekanan Abang yang satunya lagi itu bukan di situ. Penekanannya di sini Bang. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah itu, Nabi Muhammad itu nggak punya istri lagi gitu, satu gitu. Jadi kemungkinan Nasrani kata dia. Gitu penekanan dia. Bukan pendapat saya sih, saya mah cuman oh ya udah ngaminin gitu aja. Lanjut Bang. Itu Bunda ada Abraham tuh di bawah. Bang Pano dari tadi diam aja. Iya, malam Pano. Bang Di sini Abraham ya, tuh. Ustaz. Malam Pano. Abraham, selamat malam.
Abraham monitor. Ya, malam. Iya, Bang Abraham, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kristen kan ya? Ya, Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang Islam, ada Ustadz Hanafi. iya. Ini bertanya, itu apa tadi yang penjelasannya? Yang tadi itu, yang dijelaskan itu dari mana itu sampai yang dijelaskan tadi? Yang mana maksudnya, Bang Abraham? Ya, penjelasan yang tadi beliau menjelaskan dengan Pak siapa tadi yang sudah diturunkan tadi itu. Bang Abraham is Kristen kan? Iya, Iya, yang mau ditanyakan apa? saya melanjutkan aja yang dijelaskan oleh Pak Hanafi tadi. Itu dari mana itu penjelasannya? Oh, oke. Yang ditanyakan berarti penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Nafi itu dari mana? Dalilnya gitu. Bukan dalil, itu Apanya? Apa yang dia tanya penjelasan apa? Ya, penjelasan apa, Bang Abraham? ada tertulis di Quran kan. Yang saya tanyakan kalau di Quran itu tahu dari mana? Nah, begitu. Ya, tentang yang mana? Tentang yang mana maksudnya? Yang dari tadi Pak, Oh, gue jadi ikut mabuk ya. Ini maksudnya penjelasan dapat dari mana? Kalau Al-Quran itu tahu dari mana? Gimana ya? maksudnya begini Pak. Kan Bapak kan menjelaskan itu. Nanti kan jawabnya kan dari Quran. Ini di Quran. Ya, Bapak tahu dari Quran itu. Dari mana Bapak tahu itu? Dari Quran begitu. Siapa itu yang tahu itu dia dari Quran akan begitu. Abang, boleh saya kasih analogi pertanyaan abang? Sebetulnya tahu nggak dengan yang abang tanyakan? Kalau abang udah tahu dengan pertanyaan abang, saya kasih analogi, boleh nggak? Tidak perlu pakai analogi. Iya kan tadi Abang menjelaskan tuh. Karena saya mau menjelaskannya bang, kalau mau menjelaskannya panjang. Saya tanyakan dulu ke abang, abang ngerti nggak apa yang abang tanya? Mengerti. Tadi saya tanya Apa? kan kalau sama seperti Iya, abang tahu nggak yang abang tanya itu apa? sama seperti Bapak bertanya ke kita kan bertanya hal-hal kan yang tidak masuk akal begitu juga kan. Iya, makanya saya tanya balik, bapak ini ngerti nggak apa yang bapak tanyakan ke saya tuh ngerti nggak? Iya, kan Anda kan penjelasan Anda menjelaskan sesuatu yang tidak Anda lihat. Anda kan hanya membaca di Al-Quran lalu Anda menjelaskan ini loh, padahal kan Anda menjelaskan sesuatu yang tidak Anda. Bang Abraham, ketika Bang Abraham itu makan bakso, kira-kira saya perlu cari tahu nggak? Kamu dapat bisa makan bakso tuh dari mana gitu? Kira-kira Bang Abraham jawabnya gimana bang? Bagaimana? Nah kan, gua nanya aja dia nggak ngerti. Ini padahal mudah dijawab loh. Bang Abraham kan makan bakso nih. Terus ketika saya tanya sama Bang Abraham makan bakso tuh dapat dari mana bang? Beli di Mas. Ya sudah, itu jawabannya bang. Jawabnya bagaimana? Itu kan Iya, kalau Bang. beli di Mas. Kalau beli di Mas itu kan kita melihat dia buat sendiri dia. Itulah, saya tuh kalau diskusi sama orang jahil tuh saya emang nggak bisa apa-apa teman-teman. Makanya saya kalau disuruh diskusi sama orang ODGJ takut saya. Makanya ada peribahasa gini, tarkul jawabi 'alal jahli jawabun. Itu loh Bang Jimmy. Tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Artinya gini, tidak menjawab orang oon itu adalah jawaban. Bang Jimmy. Daripada capek ya. Daripada capek hati ya. Aduh. Tidak menjawab orang oon itu jawaban.
Simpel kalau saya gitu loh. Dia mau nanya apa yang mau dia tanya aja dia nggak tahu. Betul kata Ustadz. Mungkin nggak ngikutin dari awal kali dia. Konslet tuh otaknya konslet. Orang kita lagi pengen santai-santai, cari-cari tentang ya semuanya lagi belajar kok. Kita semuanya tujuannya kan yang penting di hati itu jangan ada rasa nggak suka aja. Saya tuh benci sama kejahilan, saya benci sama kesyirikan, saya benci kepada kesalahan. Tapi orangnya saya nggak pernah benci. Makanya ketika kita itu terlihat nadanya karena kita orang Jawa Timur, orang Madura, saya nggak suka melihat orang yang saya kenal itu on. Makanya saya pengen sahabat-sahabat saya tuh punya kecerdasan, dikasih sama Tuhan tuh ada akal, pikiran, hati nurani, ada panca indera penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap, supaya bisa dimanfaatkan untuk mencari kebenaran. Saya ndak benci kepada oknum manusianya, ndak. Justru saya ingin orang-orang yang saya kenal itu menggunakan akalnya, hati nuraninya untuk mendapatkan kebenaran itu. Gitu loh. Tapi terkadang suka kedikte teman-teman Bang Jimmy. Jadi kita udah jawab terus sama dia dialihkan pertanyaan. Jadi bikin kesel orang. Kalau saya sih ya tadi saya bilang Bang Jimmy, atur yang bisa kamu atur dan jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Iya. Kuasanya dia bikin kita emosi. Ya, kuasanya dia bikin kita emosi. Untuk emosi dan tidak ada di kuasa kita kan. Kuasanya dia bikin kita sakit hati. Tapi untuk sakit hati dan tidak ada di diri kita kan. Betul Ustaz. Betul. Kuasa Bunda kan moderator menurunkan. Iya. Maka berpikir benar itu baik ya Pak Ustadz Hanafi. Tapi Ya, lebih Pak baik Bantu. lagi berpikir tepat. Karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan mata hati. Nah, mata dengan hati nggak connect, konslet, salah download aplikasi namanya itu. Itu. Padahal Ayo Bang gambaran Jimmy tanya-tanya lagi ngobrol. gambaran tentang keadaan tentang siapa yang berhala-berhala itu sebenarnya ada di Al-Quran ya Ustaz Hanafi kan, di surah An-Najm surah 53 ayat 19 sampai 23 itu kan itu berhala-berhala yang ketika itu sudah dipaparkan tadi itu surah An-Najm surah nomor 53 ayat 19 23 itu kan. Ya, itu digambarkan berhala-berhala di itu kan. Iya. Izin Bang Turman. Coba Bang Fano bersuara Bang Fano. Bang Fano, ya mohon maaf ya, Bang Jimmy kan tahu Bunda ya. Kita bermalam-malam di sini sama-sama. Bunda itu paling ramah orang loh, paling baik hati orang. Tapi kalau tadi Mayor itu udah terlalu betul asal merocos, terus kita udah ingatkan 2 kali, Bunda ingatkan. Ustadz pun sudah kasih apa yang dia tanya dijawab. Dan ilmunya Ustadz saya itu bukan abal-abal. Nah, kalau dia masih sesuai apa yang dengan dia mau pikirkan, di framingnya berapa kali, oh Bunda marah ya. Wajar ya. Wajar, nggak apa-apa. Nanti juga Mayor besok sini lagi lah. Kita kan udah pada kenal. Teste dia di bawah. masing-masing. Iya, teste di bawah ngetik Bunda otak separuh. Nggak apa-apa teste otak separuh daripada nggak ada otak. jadi Bahkan ini Bang Jimmy ada satu kisah tentang akhlak Nabi Muhammad Bang. Ada datang seorang pemuda kepada Rasulullah, lalu dia berkata, pemuda ini berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, itu Rasulullah lagi duduk sama para sahabat tuh, ada Abu Bakar, Umar, Utsman yang keras banget, yang kalau ada apa-apa dikit-dikit cabut pedang gitu kan, Umar bin Khattab tuh. Nah, ada pemuda ini datang sama Rasulullah lagi duduk sama sahabat, lalu dia ngomong apa? Ya Rasulullah, izinkan aku melakukan zina. Hah? Coba bayangkan para sahabat itu yang hadir di situ terkejut, bahkan ada yang membentaknya sahabat ini. Mah, artinya hentikan ucapanmu. Kata baginda Nabi, ketika ada sahabat-sahabat yang bilang hentikan ucapanmu, hentikan, mah gitu kan. Tapi kata Rasulullah, kata baginda Rasulullah SAW bilang apa? Biarkan.
biarkan dia. Sini, engkau mendekat kepadaku, kata Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Setelah duduk bersebelahan, Nabi membisikkan kepada pemuda tadi sambil duduk ngobrol. Apa kata Rasulullah? Apakah kau memiliki seorang ibu? Ya, pemuda itu jawab, tentu saja ya Rasulullah. Apakah kau rela jika ibumu dizinahi oleh laki-laki lain? Tentu saja tidak ya Rasulullah, kata pemuda itu. Lalu Rasulullah bertanya dengan begitu lembut, apakah kamu punya anak perempuan? Apakah kamu punya bibi perempuan? Apakah kamu punya kakak perempuan, adik perempuan? Apakah jika anak perempuanmu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, bibi perempuanmu direnggut kehormatannya oleh orang lain, apakah kamu rela dan mau? Tentu saja tidak ya Rasulullah. Terus Rasulullah dengan lembut berkata sama dia ini, artinya apa? Ketika ada seseorang menzinahi perempuan, jadi ketika ada seseorang menzinahi perempuan, ya, pastilah perempuan tersebut memiliki atau putri dari seorang ayah, adik dari seorang abang, atau istri dari seorang suami. Iya, iya. Lalu pemuda tadi terdiam. Saya ngerti maksud apa yang dilakukan Rasulullah gitu loh. Lalu maka pada saat itulah dadanya pemuda tadi dipegang sama Rasulullah. Lalu itu dari mana? Allahumma ghafir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Inilah posisi contoh ya. Contoh kayak Daniel ini salah satu manusia yang dikasih anugerah akal, adab, karena dia nggak diajarin adab sama ayah ibunya kayak gini. Jadi kalau Daniel nggak pernah diajarin etika sama bapak ibumu, ku ajari etika. Kau masuk di Komal, maka gunakan etika Denis. Ya Denis ya. Bang Denis, kalau kamu nggak diajari etika sama bapak ibumu, sama kakek nenek moyangmu nggak diajari etika, maka ku ajari kau etika. Ya. Boleh nggak saya bicara? Orang kan lagi bicara Pak Denny. Ajari kau ajar etika gitu. Pak Denny Kalau kan kau lagi nggak ngobrol, bisa baru diajar naik. etika, nanti Sabar. kau kena Roh Kudus, kau mental di sini. Dulu Bang, sebentar lagi kok. Gini. Ini bukan komalmu, jadi jangan kau ikut-ikut datang ke sini, ikut kayak agama penjajahmu yang datang ke sini 300 tahun kau menjajah. Ini komal muslim. Kalau kau posisi mau duduk dengan santai, duduk, nanti ada waktunya. Nah, sabar Gitu. Bang, sabar. Maksudnya nunggu giliran abangnya ya, Bang Denis ya. Enggak lama kok Pasien ini udah mau. nanti ada pasien nanti selanjutnya. Entah kau minta disuntik mati sama loading, nanti ada. Gitu. Ya lanjut Bang. Iya, Pak Denis kan baru naik. Tadi kan Ustadz saya lagi bicara. Ya, kita yang di sini orang Islam semua aja diam. Kalau guru Ustadz saya lagi bicara. Bapak naik-naik langsung menyela. Sekarang Karena dia nih, nggak diajari silakan. etika, wajar. Ya, Karena betul, Ustaz. etika dia nggak diajari gitu. Makanya kita ajari. Kalau kau pengen punya etika, gitu loh. Tapi kalau kau nggak bisa diajari karena orang kampung nggak diajari tata krama, gua ajari. Tengoklah ngomong sendiri. Sekarang Yang nggak punya moral sekarang itu mau nanya apa? pakai kancut. Aku kalau punya kakek nenek pakai kancut, aku nggak demen. Denis, kalau kau memulai dengan posisi menghujat, aku bisa lebih parah lagi. Tuhanmu sendiri kau nggak punya tata krama, aku punya kakek nenek moyang itu pakai kancut. Aku malu. Bang Bagaimana Denis, dengan dirimu yang Tuhanmu pakai kancut, tidak malu kau? Bang Denis salah Bang Denis. Nggak malu kau? Inilah. Jadi salah kalau saya, Bang Jimmy, kalau ada orang menghina saya nggak marah. Tapi kalau dia menghina agama dan nabi saya, jangan coba-coba, saya lebih santun. Saya lebih suka kalau ada orang yang menghina, yuk offline yuk gitu loh. Offline yuk gitu loh. Karena nggak punya percuma etik. kalau kita itu main hina-hinaan di Komal, percuma. Gitu loh. Dia nggak ini aja, nggak ngerti adab, nggak ngerti etika aja sih, bukan soal itu Bang. Biarin yang kepancing Bang lah, urusan begitu. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, banyak orang bisa berbuat adil tapi tak beradab. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang memang dia itu memang masih punya kelakiannya, datang ke Jakarta, Kampung Sukapura. Kalau kalian memang pengen tahu keaslian kami umat Islam ketika Nabi kami dihina, ya, kami penakut. Tapi kalau ada orang yang menginjak-injak agama kami,
kau pengen tahu keaslian kami, walaupun kami orang bejat, kami tidak beragama yang baik, maka kalau kau pengen tahu keaslian mayoritas Islam di Indonesia, walaupun banyak yang nggak sembahyang, tapi ketika ada agama dan Nabi Muhammad dihina, ya, kau tampakkan wajahmu, ya. Ku tantang tuh gitu. Udah bang, biarin bang. Ini ada tamu Tapi lagi bunda. ketika Lewatin kau aja bang. memiliki Tuhan yang kau sendiri Tuhannya itu punya kerendahan yang luar biasa. menghina Yesus kau suka hati kau. Ya, ngapain kami harus menghina sesuatu yang sudah hina? Aduh. Macam mana kami harus menghina sesuatu yang sudah hina? Coba jelaskan abangku, gimana cara menghina sesuatu yang sudah hina? Bagaimana Bang, cara merendahkan sesuatu yang sudah rendah? Bang Hanafi, maaf, jangan kepancing, jangan kepancing. Udah biar saya aja yang Bang Jimmy, main. izin Bunda sapa dulu. Teste, selamat malam Teste. Kalau mau bertanya. Kalau kamu mau menarasikan Bibelmu, silakan. Ya, diskusi yang baik-baik bisa. Lo dari tadi memangnya kita ngomongin apa? Ada kita menghina Yesusmu? Ada. Dari tadi, kalau Bang Teste dengar, si Mayor bertanya tentang Al-Quran orang Islam. Lo nggak ada, siapa yang mau menghina Yesusmu? Oh, Orang kita sedang dengar Nabi Muhammad ya melakukan tausiah kok. Ya, ya, silakan Bang Jimmy. silakan Bang Muhammad Hanafi. Dia tidak adil Lagian kata untuk itu apa dia. kita menghina sesuatu yang sudah hina? Yang iya. Macam mana kita mau menghina sesuatu yang Jangan kepancing bang, udah bang, biarin bang. Gini aja bang, saya nanya ke abang lagi ya bang, boleh ya? Kita jadi biar fokus ke yang lain lah, jangan dengerin yang begitu-begitu. boleh? Ya. Ini aku Boleh. kemarin sempat nanya sih, tapi udah dijawab, tapi mungkin takut beda. Aku gini, di dalam beberapa fiti ya, bukan ustadz sih, dia orang awam kayaknya mah, mengatakan bahwa surganya dia itu. Kalau surganya gurunya saya itu berapa ratus tingkat lebih tinggi, surganya saya ini. Jadi yang ketaksir sama saya gitu ya, yang di pemahaman saya gitu. Oh, kok ada tingkat-tingkatannya? Berarti orang yang baru mualaf posisinya nggak sama dong nanti sama yang udah lama gitu. Orang yang itu, jadi maksud saya itu gini loh bang. Oh, dia itu bicaranya seakan-akan ada apa ya? Ada tingkatan-tingkatan gitu loh bang. Berdasarkan ilmu. Contohnya begini, kayak Bang Hanafi misalkan, ambil contoh sama Bang Al, nggak pernah mungkin dalam satu surga yang sama kalau menurut dipandang dari keilmuan. Itu saya agak protes, tapi dia fiti sih soalnya. Abang setuju nggak bang itu atau itu gitu mengenai hal itu bang? Oke, Bang Jimmy. Kalau Bang Jimmy berbahasa tentang belajar kosakata, ada bahasa Sangsekerta. Ini diluruskan, ada abangku Bang Turiman yang mungkin lebih paham dari saya. Ada namanya surga itu kalimat dari swarga loka, neraka itu dari naraloka. Jadi surga itu bukan bahasa Quran itu jannah, abangku. Jannah taman ya, jannah ya. Taman ya kalau nggak salah. Jannah itu adalah sesuatu, kalau bahasa kita tuh yang ada tapi tak nampak. Setiap ada jim dan nun itu, kalau dia itu gabung, pasti itu sesuatu yang ada tapi tak nampak. Contoh janin tuh kan ada tapi nggak kelihatan kan. Terus jin itu ada tapi tak terlihat. Kelihatan. Bahagia, senang, itu ada tapi tak nampak. Gitu. Makanya ketika berbahasa tentang masalah jannah itu kan nanti abangku, betul nggak sih? Iya, itu mau urusan Jannah, belakang. atau abangku berpikirnya tentang surga. Mati keabadian itu kan nanti, betul nggak? Yang akan datang itu kan. Nah, buat apa kita berpikir yang nanti? Kenapa kita sekarang? Oh enggak, aku sih soalnya kepanjang gitu loh bang. Iya kan? Waktu kemarin kan sempat ada pembatasan itu, kita kan nggak bisa naik-naik di Komal nih. Jadi kerjaannya yang liatin VT dong kan, liatin video. Aku kaget ada satu yang kayak gitu, kok gini sih? Serolok lagi. Ada lagi beda orang kayak gitu lagi. Kok masa kayak gitu sih? Saya pribadi ini pemikiran saya pribadi ya. Kok bisa ada tingkat-tingkatannya kayak gitu? Berarti Bang Jimmy kan jangan Yang dimaksud harus selalu sama kan Bang Jimmy. mintanya kan.
Kenapa Bang? Makom. Ya. Kali maksudnya makom, pemahaman Suaranya nggak jelas Bang. makom kali. Jadi kalau di Al-Quran kan hanya disebutkan ciri-cirinya nih, nanti akan mewarisi jannah firdaus kan itu. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Jadi kita merebutkan indikatornya lah, nah, karakternya. Tuh. Mendengar surga firdaus, oh surga VIP. Jadi saya Nah, masuk itu, yang Bang. mana kan gitu. Jadi ada Gitu ya kan? tingkatannya gitu loh Bang Turiman. Maksud aku tuh aku lihat gitu ya, lihat sendiri ya berapa orang gitu. Kok ada tingkatannya sih antara maksudnya antara alim ulama sama ini. Ya aku ngebayanginnya gini loh. Oh berarti kalau aku kan Kristen nih. Berarti kalau imam aku, pastor aku surga kalau sama nih, kalau sama saya juga belum nanyain sama mereka ya. Kalau sama oh berarti biar gimana aku mau berusaha pun tingkatan pastor aku atau pendeta aku lebih tinggi dari aku gitu. Walaupun aku berusaha segimanapun juga. Kok aneh gitu. Itu loh Bang Turima maksud aku. Jadi kan ada kisah para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ya bagaimana? Lalu dijelaskan oleh Siti Aisyah dengan menyitir surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, jadi hanya memberikan ciri-cirinya yang akan mewarisi surga Firdaus. Jannah Firdaus itu kalau memenuhi ya ciri-ciri itu gitu loh. Nah, gitu loh. Di Al-Quran itu begitu. Nah, di surah Al-Mu'minun di juz 18, Qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Silakan Pak Ustadz Hanafi. Aku kangen aku dengerin. Sedikit Beberapa gini hari loh. aku ngawasin orang demo jadi nggak denger Pak Ustadz Hanafi baca Quran. Iya, gini izin dikit ya Bang Jimmy. Sebelumnya Bunda Sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, host semuanya. Ya, waalaikumsalam. Gini Bang Jimmy, kalau dengar apa yang dikatakan Ustadz tadi dalam, jadi gini maknanya untuk Bunda sendiri nih ya, orang Islam sekarang ya. Ya kita pikirkan aja sekarang ini di dunia ini apa kira-kira yang bisa kita ingin bisa membawa kita menjadi masuk surga, itu aja. Apa yang kita perbuat sekarang. Kalau Bunda jujur ya, boro-boro mikirin mau tingkatan VIP masuk surga, cium bau surga aja tuh Bunda udah Masya Allah bersyukur, ya Allah mau cium bau surga aja bisa nggak? Ya itu mestinya yang kita pikirkan lagi hidup di dunia ini. Gak usah kan masuk surganya Bang Jimmy, mencium bau surganya aja Allah izinkan nggak? Itu Bunda ya, Bunda pribadi ya, Insya Allah maunya sih masuk surga ya. Yang penting mau bisa nyampe sono ya Bun ya, istilahnya mah ya. Lanjut, iya, cuman kenapa mereka ada viti-viti kayak gitu. Jadi kan orang jadi salah paham juga kayak saya tuh. Bikin-bikin kayak gitu nggak perlu kan. Mu'minun ayat 1 sampai 11. Keberuntungan orang-orang mukmin. Ada 7 sifat yang menjadikan orang-orang beruntung. Pada ayat 11-nya itu yang akan mewarisi ya kan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Lalu orang terjemah, oh Firdaus itu VIP ya, yang paling tinggi ya gitu tingkatannya. Jadi kemudian saya masuk bagian mana, kategori yang mana kan gitu ya, harus dipenuhi lah indikatornya, cirinya kan gitu. Qad aflahal mu'minun, sesungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yang yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, gimana cara sholat yang khusyuk itu gimana kan gitu kan. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ngapain ngomongin orang lain kan gitu kan. Tuh, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, ya kan? Ya orang-orang yang memelihara kehormatannya kecuali terhadap istri mereka sah kan gitu. Sampai di ayat 11-nya, di situ akan mewarisi surga Firdaus, engkau kekal di dalamnya, begitu makom kan itu ya tingkatnya. Kalau dipenuhi ayat 1 sampai 10 maka dapatlah kategori yang
surga. Tapi kalau nggak diturutin, walaupun cuma itu, nah, kata orang Jawa, surga nunut neraka katut, gitu ya Pak Ustadz Hanafi ya. Surga nunut neraka katut, kan gitu kata orang Jawa. Karena banyak orang yang berkata tentang jannah, banyak orang yang berkata tentang surga, tempat saripati keabadian, tapi dalam dirinya, tingkah lakunya, pikirannya itu nggak mencerminkan orang ahli surga. Itu masalahnya. Makanya kalau nanti kita ngebahas secara data, namanya agama itu kan harus sesuai dengan teks. Ya, konteks itu harus ada teks yang sesuai kan. Contoh di kalimatnya jannah itu tadi yang kita bahas. Berarti nanti ada nama-nama surga kah? Ya, saya nggak nyalahin juga. Memang ada. Ada namanya jannah itu, surga itu, jannah itu namanya Darussalam. Datanya di surat Al-An'am ayat 127. Jadi kita berbicara langsung, konteks itu langsung ada data. Karena kalau kita berbicara bukan hanya mengikuti menurut saya nggak penting bagi saya. Ketika kita mengikuti orang ngaku beragama, maka harus berlandaskan kitab sucinya. Betul. Maka nanti ada Darussalam, di situ ada di surat Al-An'am. Wa'iyadzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Lahum Darussalam 'inda rabbihim huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Jadi bagi mereka disediakan tuh Darussalam. Di mana di situ jannah ini pada sisi Rabbnya dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan, dapat Darussalam. Lalu ada namanya Jannatul Khuldi. Di mana datanya surat Al-Furqan ayat 15. Ayat-billah Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakan wahai Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal? Ya. Yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Al-Furqan ayat 15. Jadi disebut dengan nama ini karena penduduk surga itu kekal, berada di dalam surga, tidak berpindah posisi ke tempat yang lain. Lalu ada yang ketiga, namanya Jannatul Ma'wa. Di mana datanya An-Najm ayat 14 dan 15. Apa kata Allah? A'udzubillah, inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa. Yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Lalu yang keempat ada namanya Darul Muqamah. Di mana datanya ada di surat Al-Fatir ayat 34 sampai 35. Wa a'udzubillah bismillah wa qala alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hadzana ila inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, Darul Muqamah. Nah, jadi namanya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Lalu ada juga namanya Jannati Adnin di surat As-Saff ayat 12. Apa kata Allah? Wa a'udzubillahi wa masakin thayyibatun fi jannati adnin dzalikal fawzul 'adzim. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Lalu ada di mana lagi surga? Ada namanya maq'adi sidqin. Ya, Allah berfirman di situ surat Al-Qamar ayat 54 dan 55. Innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ada juga qadama sidqin. Di mana? Surat Yunus ayat 2. A'udzubillah bismillah wa basyiril ladzina amanu anna lahum qaddama sidqi 'inda rabbihim. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb kalian. Ada juga maqamin amin. Di mana itu? Ad-Dukhan ayat 51. Wa'iyadzubillah innal muttaqina fi maqami amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Ada yang terakhir Jannatun Na'im. Di mana? Surat Luqman ayat 8. Wa'iyadzubillah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya ketika orang-orang berpikir sekarang tentang surga, sudahlah, tujuan kita itu Sang Pencipta. Bukan surga tujuan kita. Surga itu punishment, reward
Kalau tujuan kita benar kepada Allah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, nggak ada yang pantas untuk dituju kecuali Allah. Kalau tujuan sudah dapat kepada Allah, contoh saya kasih analogi, kenikmatan tertinggi itu saat kita di Komal lagi ngobrol sama Bang Jimmy ngobrol nih, seumpama ada seseorang Ayang Beb yang lagi dicintain sama Bang Jimmy setahun, ya, dari mulai sebulan, 2 bulan, setahun, cuman ngobrolnya di Komal terus, disebut terus namanya. Kira-kira Bang Jimmy saat kita janjian ketemu di Mall Kelapa Gading tuh sama Ayang Beb, itu waktu-waktu yang sangat menyenangkan atau tidak? Iya dong, pasti. Ketimbang makan-makannya, ketimbang kita ngopi-ngopinya di kopi tiam, ketimbang makan baksonya, kenikmatannya saat berjumpa sama orang yang selalu kita sebut nggak? Iya lah. Nah, maksudnya itu kenikmatan banget kalau ketemu gitu, wah, bayangin. Di Quran itu kenikmatan terindah bukan surga. Kenikmatan di Quran itu dijelaskan saat berjumpa dengan Allah, dalil di Al-Qur'annya. Ya. Maka ada di surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Di situ Allah berfirman, ya, wa'iyadzu billah, bismillah. Maka di situ kalimatnya wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ya. Jadi ayat ini menerangkan sebagian hal ihwal manusia pada hari kebangkitan saat wajah-wajah orang beriman pada waktu itu berseri-seri. Golongan yang gembira, berwajah ceria, ini calon penghuni surga. Mereka itu berwajah cerah, mengharapkan berjumpa dengan siapa? Seperti kita, setiap hari kita sebut sang kekasih itu. Selalu kita nyebutnya di TikTok. Tapi pada saat pertemuan dengannya, itu waktu yang sangat mendebarkan hati. Iya, benar-benar. Ya. Jadi itu kenikmatan tertinggi itu dari semuanya. Makanya ada orang yang kalau lagi sembahyang, makanya dalam salat itu al-liqa qabla liqa, artinya berjumpa sebelum berjumpa dengan Allah, berdialog sebelum berdialog dengan Allah. Makanya Bang Jimmy, kalau Allah kasih kita, Tuhan ciptakan kita ada akal, pikiran, ada hati nurani, bayangkan ibadah panggilan yang indah itu mana sih? Yang bisa dimasuk secara logikanya itu yang mana sih? Kita muslim tuh kalau dipanggil itu dengan bahasa indah. Lagi sibuk-sibuk kerja, lagi punya urusan besar, lagi punya hutang yang besar, urusan rumah tangga besar, tiba-tiba dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan kita diingatkan, woi, yang besar cuman Tuhanmu, masalah ekonomimu kecil, urusan rumah tanggamu kecil, urusan lainnya kecil, tinggalkan semua, cuman Allah yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali diingatkan. Cuman sang pencipta yang besar, yang lain kecil. Kau datanglah kepada sang pencipta. Ya. Panggilannya indah gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Diingatkan, kau bersaksi katanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kenapa kau seringkali menuhankan egomu, menuhankan nafsumu, menuhankan bosmu, menuhankan suamimu, menuhankan uangmu, menuhankan istrimu, menuhankan anakmu, menuhankan pekerjaanmu? Kenapa kau tidak tuhankan Allah saja? Asyhadu an la ilaha illallah. Berkali-kali kita diingatkan. Kau katanya menuhankan Allah, tapi kau masih ragukah kepada Allah? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diingatkan, kau katanya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kau katanya ingin menjalankan segala perintah dari Allah kepada melalui Nabi Muhammad. Dia hanya jalan, tujuannya Allah. Kenapa kau malah jadi jalan, tujuannya malah kesenangan duniamu? Kenapa nggak tujuan ke Allah? Hayya 'alas shalah. Katanya kamu banyak keinginan, katanya kamu banyak permintaan. Ayo salat. Salat itu artinya menurut bahasa doa, menurut istilah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Katanya kamu banyak keinginan, katanya kamu banyak hajat. Yuk minta ke sini, sama aku minta. Hayya 'alas shalah.
Diingatkan, ayo sholat sini minta sama aku. Jangan minta sama egomu. Jangan minta sama ilmumu yang terbatas. Jangan minta sama akalmu yang terbatas. Jangan minta sama fisikmu yang terbatas. Jangan minta sama ikhtiarmu yang terbatas. Kenapa kau tidak minta sama Allah yang tak terbatas? Hayya 'alal falah. Diingatkan, katanya kamu pengen sukses, katanya kamu pengen berhasil. Sini kata Allah. Hayya 'alal falah. Ayo, katanya pengen berhasil. Sini kata Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukankah aku yang besar semuanya kecil? Maka bagi Allah ketika terjadi firman-Nya kun fayakun, maka akan jadi semuanya. Bukankah ada orang yang tiba-tiba nggak kerja berbulan-bulan, tiba-tiba ketok pintunya, ada yang nganterin duit? Kau ngandelin ikhtiar kamu, usaha kamu berapa banyak dulu lagi posisi 98 Mei kerusuhan, udah kerja 3 bulan, 4 bulan nggak digaji? Kolab perusahaannya karena kau nggak ngandelin Tuhan, kau ngandelin ikhtiarmu. La ilaha illallah. Sudah, nggak ada yang dicari kecuali Dia. Kenikmatan hakiki Dia. Kau bisa bangun tidur, kau ruh masih menempel, punya uang, mata masih bisa melihat, kuping masih bisa mendengar, semua karena dari Sang Pencipta. Apalagi yang kamu cari? Coba panggilan untuk ibadahnya saja begitu makna artinya luar biasa. Maaf, beribu maaf Bang Jimmy, tidak ada maksud di hati kami. Bayangkan dengan panggilan ibadah yang lain. Kita datang ke masjid panggilannya indah. Coba yang ke gereja panggilannya pakai apa Bang Jimmy? Jadi nggak pakai panggilan apa sih, datang aja Bang. Oh. Yang kami tahu itu kan ada bacaan kelontang. Itu kalau anak saya keluar itu disangkanya dagang itu. Beda kali sore Bang. Iya, maksudnya. Jadi artinya kalau kita mau pakai logika sedikit, kita akan tahu apakah Tuhan mengajarkan seperti itu gitu loh. Itu kalau mau pakai logika. Secara kita melogikakan agama itu bisa nggak sih? Oh bisa. Bisa. Makanya disinilah kalimatnya, saya tidak pernah maksa orang lain untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan untuk masuk Islam. Qad tabayyana rusydu, karena kebenaran itu sudah nampak. Makanya di Al-Quran itu Bang Jimmy, mohon maaf, beribu kali maaf ya, kalimatnya kafir itu bukan terjemahan seperti di Bible. Kafir itu menutupi Bang Jimmy. Menutup diri ya. Menutup diri. Ketika sudah disampaikan kebenaran berkali-kali, dia tahu tapi dia tutupi. Makanya kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawaun. Sungguhnya orang-orang yang kafir sama saja. Alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau kasih tahu kayak Bang Turiman, ya, Bang Loading, Bang Inspirasi, dia nggak akan beriman. Kenapa? Orang udah dikasih tahu kebenaran itu, tapi sama dia kebenaran itu ditutupin, nggak dibawa, nggak dipakai. Makanya gini loh bahasanya Quran itu sama status Quran itu kalau belajar hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau belajar pakai terjemahan Bang Jimmy keliru. Kan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba. Alif lam mim dzalikal, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu kalau pakai terjemahan kayak gitu, nggak belajar kosakata ilmu tafsir, ya, dengan guru yang pas, dia bilang, ya wajar lah dia nggak dapat petunjuk, orang nggak bertakwa. Harusnya begini kalimatnya. Statusnya Al-Quran itu petunjuk. Statusnya air minum itu menyegarkan. Sepakat nggak sampai sini? Iya, air minum menyegarkan bagi orang yang dahaga, betul? Iya, lazimnya seperti itu memang. Al-Quran itu statusnya itu petunjuk bagi orang yang lagi cari petunjuk. Petunjuknya di pencerahan ya. Air minum itu adalah menyegarkan. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang dahaga dan menggunakan air minum itu untuk diminumnya, menyegarkan untuk dia. Tapi kalau air minum, saya dahaga nih, saya haus nih, supaya segar gimana? Dapat air tapi dibuang, nggak diminum, bisa nggak dapat menyegarkan?
Ya nggak mungkin lo bang, dibuang kok. Sama Al-Quran juga begitu. Kau udah berkali-kali kau dikasih tahu tentang informasi, ilmu tentang Quran. Nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan, qiyasnya, semuanya dijelaskan. Tapi ketika diinformasikan, oh ini maknanya seperti ini. Karena dalam bahasa Arab itu ada jalasa, ada qa'ada. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu duduk. Jalasa itu di searching di Google, duduk. Qa'ada di searching di Google juga duduk. Tapi kalau jalasa itu bahasa Arab itu, jalasa itu orang lagi lari, jalan, berdiri, lalu dia duduk. Tapi kalau qa'ada, dia mulai tidur-tiduran, baring-baringan, rebahan, lalu dia duduk. Jadi kalau orang itu cuma pakai terjemahan, nggak mengerti, nggak mempelajari ulumul Arabiyah, ulumul Quran, pasti keliru. Iya, Contohnya mayor dah. masuk akal sih omongan abang. Di Bible juga kami kan banyak sekali orang yang yang istilahnya menafsirkan salah lah gitu. Karena memang kan kita tidak mengetahui gitu, asal nafsir lah gitu. Benar juga, masuk akal. Keren-keren nih Bang Hanafi. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Al, mumpung ada Ustadz Hanafi. Ya Al, silakan Al. Monitor tadi buka ini apa? Lagi jauh dari monitor, lagi jauh kali, lagi bikin kopi kali. Ya. Lanjut Bang Jimmy. Lagi bikin kopi dia. Bang Jimmy, nanti ada yang tanya lagi tuh, ada di Kalimantan Bang Ustadz Hanafi itu kan, dia udah mualaf tuh kan, tapi karena dia profesor ya, karena dia doktor, ya kan, tanyanya itu memang agak tinggi kan gitu kan. Iya Pak Tengku, Pak Turiman, kayak kan panggilan Tengku di kan. Kenapa sih kalau wudhu itu tangan dulu, baru mulut gitu loh kan gitu kan, tuh ya kan. Hidung, mata, baru dahi, telinga, kaki yang itu. Nah itu, ya kan? Padahal di Al-Quran banyak dijelaskan kenapa tangan akan dimintai pertanggungjawaban kan gitu. Ayat kauniyah yang gitu, Pak Ustadz Hanafi. Silakan, ini kan ada yang dengar nih di bawah itu. Ada mualaf saya di pedalaman Kalimantan itu gelar, ya memang dia S2, S3 sih. Tapi alhamdulillah sudah dapat hidayah. 4 tahun sudah masuk hidayah. Iya, Bang Jimmy kalau mau nanya lagi nggak apa-apa Bang Jimmy, banyak-banyak lah. Nggak cukup dulu Bunda. Sering-sering aja Bang Hanafi mampir sini aja. Jarang kan dapat yang begini kan. Justru kan saya nyari begini. Bisa kali kalau kita mah biasa debat-debat aja. Males juga sih dengerin. Ada lagi juga Bang Jimmy ini. Saya himpun. Kenapa sih Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan turunnya surah? Surah pertama 96. Kenapa nggak ditaruh di depan? Oh yang ditaruh di depan Al-Fatihah. Oh iya tuh kenapa tuh? Betul. Saya juga pikiran itu Bang. Ada kan yang seperti itu. Iya, saya juga sama Bang punya pikiran seperti itu Bang. Itu ya Al-Quran itu susunannya kan memang ikut taukid, ikut petunjuk Rasulullah. Padahal itu hadirnya sebuah struktur juga itu. Contoh ya Bang Jimmy ya. Al-Quran itu surah yang paling terbanyak itu juz 30, ada 37 surat. Dimulai dari surah 78 An-Naba, berita besar. Terakhir itu di surah 114. Titik tengahnya itu, titik sentralnya surah 96 Al-Alaq 1 sampai 5. Surah yang pertama turun 5 ayat itu. Begitu dari 78 An-Naba ke 90 itu 19 surah. Dari 114 mundur ke 96 19. Maka Quran dibagi 19 habis. Surah 19 surah apa? Bang Jimmy. Surah 19. Surah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Ya. Surah 19, surah Maryam. Ya kan? Lalu bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kalau kami di Kalbar Bang Jimmy itu ya selalu ada belajar huruf tapi juga belajar angka numerik ya, struktur Al-Quran, belajar angka. Bayangkan kalau umat Islam tak paham angka ada Quran, gimana dicari ayat? Halaman berapa? Kenapa di Al-Quran ada huruf ain, ada angkanya lagi di mushaf itu? Itu semua tuh hadirnya sebuah struktur gitu loh. Nah,
ya kan? Nah, ada ilmunya untuk mempelajari itu, yang itu kan. Nah, kalau di pesantren kata Ustaz Hanafi kan, itu mendalami ilmu baloka, ilmu tajwid, ilmu ya kan sampai 15 ilmu dasar. Ya, tapi ada juga ilmu munasabatil, ya menghubungkan antara angka dengan huruf, kan gitu kan. Karena terstruktur, ketika masuk mushaf terstruktur semuanya itu bisa dijelasin. Contoh halaman 2, halaman 3 mushaf Usmani itu 18 baris. Kalau di pondok pesantren namanya Quran pojok. Kenapa dibuat Al-Fatihah halaman 2, halaman 3 itu dibuat figur? Ada semua itu, ada ilmunya. Ilmunya namanya munasabatil, menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran, terstruktur. Karena strukturnya itu tauqifi, ikut petunjuk Rasulullah. Itu Rasulullah ikut petunjuk siapa? Itu Jibril. Berarti susunan Al-Quran itu memang ikut petunjuk Rasulullah. Kan begitu Pak Ustadz Hanafi kan? Nah, kalau kami di Kalbar namanya Quran pojok, pondok pesantren itu yang 18 baris itu Ustadz Hanafi. Jadi ayatnya habis di pojok itu. Namanya kemudian dibuat tradisi mukaddam, mengaji 1 juz gitu loh. Nah, itu di kesultanan kami ya, kalau ada acara besar kayak Maulid Nabi ini, ada kegiatan itu tadarusan 1 juz gitu loh. Nah, tapi ketika datang orang-orang Jawa, Pulau Jawa datang ke istana kami di Kesultanan Kadria Pontianak Yasinan, kami nggak nolak, silakan monggo Yasinan, kami mukadaman begitu. 1 juz gitu, ya kan? Mukadam al-muluk al-qadam itu. Begitu Bang Ustadz Hanafi. Siap. Makanya kalau kenapa kok tadi pertanyaan dari Bang Jimmy itu nggak sesuai dengan ayat pertama turun kenapa kok diurutnya malah Al-Fatihah? Jadi Ya, memang harusnya Al-Quran itu tidak diturunkan berdasarkan urutan kronologis turunnya. Karena penyusunan mushaf itu bersifatnya tauqifi kalau dalam pondok itu namanya. Apa itu tauqifi? Berdasarkan petunjuk langsung dari Rasulullah yang sesuai dengan urutan di Lauhil Mahfudz yang diperintahkan langsung dari Allah. Gitu. Jadi kan pada saat ayat-ayat itu sudah semuanya turun, lalu nanti disuruh menulis sahabat-sahabatnya nih, termasuk Zaid bin Sabit dan yang lainnya. Itu langsung, karena memang Rasulullah itu, abangku, memang kan nggak bisa baca dan tulis. Gitu loh. Ada hikmah kenapa Rasulullah itu tidak bisa baca dan tulis. Karena andaikan Rasulullah itu bisa baca dan tulis, pasti nanti akan bilang, oh dia nyontek nih. Orang Rasulullah nggak bisa baca dan tulis, bagaimana Rasulullah itu nyontek? Gitu loh. Jadi urutannya berdasarkan petunjuk langsung gitu ya. Ya, memang petunjuk langsung tauqifi namanya. Gitu. Nah, kalau sebuah struktur gitu Bang Jimmy, Iya, ada iya, iya. strukturnya gitu, ada ngerti berarti kalau halaman gitu. Iya ngerti aku kalau emang disuruh petunjuk langsung. Soalnya kalau aku mah pemikirannya kan, oh iyalah, yang pertama berarti surat ke-1, yang kedua turun, surat kedua nyusun sampai ke terakhirnya kan pas Nabi meninggal pastinya gitu loh. Iya. Ya udah kalau itu aku ngerti ada petunjuk langsung sih. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.